Damar nyaris pingsan saat melihat penampakan itu. Jantungnya serasa terlontar, menyumpal kerongkongannya hingga ia tak mampu untuk berteriak. Otaknya berusaha mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Petir menyambar sekali lagi. Kilatan cahayanya menerangi belakang punggung sosok perempuan itu. Damar melihat sosok lain di belakangnya. Sosok yang menyerupai seorang bocah lelaki. Dengan mata yang membelalak lebar dan bibir yang gemetar ketakutan, Damar mencoba berbicara. "Janti?" Tangis perempuan itu pun pecah. Ia menganggukkan kepalanya dengan cepat. Gerimis hujan menyapu puncak kepalanya, mengalirkan sisa-sisa darah di sepanjang helaian rambutnya. "Gusti Allah, tunggu sebentar. Aku bukakan pintu depan." Damar tergopoh berlari ke depan untuk mengangkat palang pintu rumahnya. Janti masih berada di samping rumah, terseok-seok menggandeng Sugeng yang tampak kelelahan dan kedinginan. Damar yang tak sabar segera berlari keluar menerjang gerimis, lalu menggendong Sugeng dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ia mendudukkan bocah itu di sebuah bangku kayu, lalu menyalakan lampu minyak di tengah ruangan. Setelah Janti masuk, Damar pun kembali menutup pintu dan memasang palangnya. "Kalian tunggu sebentar. Aku akan membangunkan Suti, adikku." Damar melesat menuju pintu kamar Suti dan mengetuknya keras dengan punggung jari tangan. "Suti, bangun Duk, kita kedatangan tamu," teriaknya. Tak ada jawaban. Damar mengulanginya sekali lagi hingga terdengar jawaban samar dari dalam kamar itu. Setelah yakin bahwa Suti sudah bangun, Damar segera berlari menuju ke dalam kamarnya untuk mengambil handuk dan selimut. Ia memberikan sehelai handuk untuk Janti dan membersihkan Sugeng dengan handuk yang lain. Suti yang keluar dari kamarnya dengan mata yang sepenuhnya sudah terjaga, kini tampak terheran-heran dengan penampakan para tamu yang muncul di kediaman mereka. "Mbak Yu Janti kan?" tanyanya ragu. Mereka pernah bertemu dan saling menyapa di balai kelurahan. Tapi keadaan Janti yang sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan saat terakhir kali mereka bertemu. Terlebih lagi dengan kondisi tubuhnya yang acak-acakan dan penuh dengan noda darah, serta luka memar di sana-sini. "Tolong buatkan wedang jahe atau teh untuk menghangatkan tubuh mereka, Nduk. Sekalian rebus air yang banyak untuk mereka mandi," perintah Damar sebelum Suti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Tanpa membantah, Suti bergegas menuju ke dapur dan beberapa saat kemudian terdengar kesibukannya yang tengah berusaha untuk menyalakan tungku tanah liat. Tubuh Sugeng yang kuyup menggigil hebat dan kotor penuh lumpur. Ujung jemari tangannya berkeriput dan bibirnya berwarna ungu gelap. Deretan gigi mungilnya tak henti bergemelutuk. Dengan sabar, Damar membuka pakaian bocah itu, menyeka kulitnya, lalu membungkus tubuh mungil itu dengan selimut. Saat ia selesai melakukan itu,
Suti sudah meletakkan sebuah teko berisi wedang jahe dan 4 buah gelas di atas meja di hadapan mereka. Damar memangku tubuh Sugeng dan memeluknya. Ia menatap Janti yang masih sibuk membersihkan tubuhnya. Perempuan itu belum berbicara sepatah kata pun sejak ia masuk. Namun, bulir air mata masih terus saja mengaliri pipinya. Suti mengambil alih Sugeng dari pelukan Damar, lalu duduk di samping sang kakak. Damar pun mulai bertanya dengan hati-hati. "Apa yang terjadi, Janti?" Perempuan itu tak segera menjawab pertanyaan Damar. Namun, ia bersusah payah menghapus air matanya dengan jemarinya yang masih gemetar. Damar menuangkan segelas wedang jahe dan memberikannya. Janti menggenggam gelas itu dengan kedua telapak tangannya dan mulai menghirup minumannya. "Aku kabur, Kakang, dan sepertinya aku telah membunuh lelaki biadab itu," tuturnya lemah. "Hah? Ranto? Kamu membunuh Ranto?" Damar nyaris terkena serangan jantung saat mendengar pengakuan itu. Suti tampak pucat pasi. Janti mengangguk pelan. Ia tak berani menatap mata Damar. Meski terbata-bata, ia mulai menceritakan peristiwa yang baru beberapa jam lalu terjadi di rumah Ranto. Damar dan Suti mendengarkannya dengan ekspresi prihatin dan perasaan yang campur aduk. "Apakah menurutmu mereka masih hidup, Janti?" tanya Damar. "Aku yakin lelaki itu sudah mati, Kakang. Tapi aku berharap Dayang akan baik-baik saja," jawab Janti lirih. Damar menyadari Janti tak sekalipun menyebut nama Ranto. Ia sangat membenci suaminya. Namun saat ia menyebut nama Dayang, perempuan itu tampak masih menyayangi gadis belia yang pernah berusaha membunuhnya itu. "Kalian menempuh perjalanan jauh di tengah hujan untuk datang ke rumah kami. Apa rencanamu selanjutnya, Janti?" "Iya, Kakang. Kami berjalan kemari melalui persawahan, ladang, dan kebun warga agar tak berpapasan dengan mereka. Untunglah hujan turun sehingga kami tak bertemu dengan mereka di sana. Hanya Kang Damarlah yang terpikir olehku untuk saat ini. Aku belum memikirkan rencana apapun selain pergi sejauh-jauhnya dari rumah itu. Maafkan aku, Kakang." Janti mulai terisak kembali. Damar menyentuh pelan lengan kiri Janti. "Tak apa, Janti. Kakang Suropati telah memintaku untuk menolongmu. Kapanpun kau memerlukan bantuan." Mendengar nama itu disebut, seolah Janti menemukan apa yang ia inginkan. Ia menatap penuh harap. "Tolong antarkan aku untuk menemui Kakang Suropati." Damar menunduk. Ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan kanannya. Ini adalah hal yang berat, namun Janti harus mengetahuinya. "Kakang Suropati telah menikah, Janti, dengan Rini, anak Pak Dejarwo, sepupunya di Madiun." Mata yang semula penuh harap itu pun kini meredup. Janti tak menangis. Raut wajahnya penuh rasa penyesalan. Namun justru pemandangan itulah yang mengiris batin Damar.
Sudah hampir subuh. Sebaiknya kalian mandi, lalu makan. Kami masih punya ubi rebus dan singkong goreng untuk sekadar pengganjal perut. Setelah itu kalian bisa tidur. Kalau kau sudah cukup beristirahat, besok kita berembuk lagi. Mari Mbak Yu, aku antar ke kamar mandi, ajak Suti. Janti menurut. Ia mengikuti langkah Suti yang menggendong Sugeng menuju ke belakang. Damar masih duduk termenung di kursinya. Ia memikirkan tentang apa yang harus dilakukannya dengan keberadaan Janti dan Sugeng di rumah ini. Meski ia yakin bahwa Janti hanyalah seorang korban, namun perempuan itu juga seorang pembunuh yang pasti akan dicari oleh aparat dan warga. Pembunuh, sebutan yang rasanya tak pantas untuk seorang Janti, kebang desa berparas ayu, putri mendiang-Ki Jalasetra yang sangat dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Setelah mandi dan makan, Janti pun tidur bersama Sugeng di kamar yang dulunya merupakan kamar dari mendiang orang tua Damar dan Suti. Kamar itu sudah lama tanpa penghuni. Namun, Suti selalu merawat dan membersihkannya dengan baik. Suasana kembali hening. Langit hanya menyisakan gerimis kecil. Suara kodok di persawahan di depan rumah mereka mulai kembali terdengar. Subuh hampir tiba, ditandai dengan suara seorang ustadz kampung yang mulai melantunkan sholawat tarhim. Damar masih terjaga di dalam kamarnya. Meski lelah dan mengantuk, sulit sekali baginya untuk memejamkan mata setelah mendengar semua penuturan Janti yang membuat perasaannya berkecamuk. Beberapa jam lagi ia harus berangkat bekerja. Banyak pesanan gebyok yang harus segera mereka selesaikan dan dikirim kepada para pembelinya. Ia kembali memaksakan diri untuk tidur barang sejenak. Namun, justru kepalanya terasa berat. Dengan mengumpat pelan, Damar pun menyerah. Ia beranjak menuju ke dapur dan membuat segelas besar kopi hitam. Ia meletakkan gelas kopi itu di meja di ruang depan. Lalu, ia mengambil beberapa lembar kertas dan sebuah pulpen dari laci meja tamu. Ia pun mulai menulis sepucuk surat. Bagaimanapun juga, Suropati harus mengetahui semuanya. Suropatilah yang harus memutuskan sendiri untuk menemui Janti atau tidak. Setelah surat itu selesai dibuat, Damar segera melipatnya dan menyimpannya kembali di laci meja tamu itu. Ia menguap lebar, lalu meletakkan kepalanya di atas lipatan kedua lengannya di atas meja. Beberapa detik kemudian, dengkurnya pun mulai terdengar. Janti tersentak bangun dalam kebingungan. Ia berada di sebuah kamar yang asing. Jarum di jam dinding di hadapannya menunjukkan hampir pukul 10 siang. Sugeng masih tertidur pulas di sampingnya dengan lutut tertekuk. Wajah bocah itu tampak lelah, namun dengkurannya terdengar teratur dan pelan. Suara kerekan sumur timba menyadarkan Janti bahwa sekarang ia sedang berada di rumah Damar. Ia meringis saat memeriksa luka dan lebam di sekujur tubuhnya. Untunglah tak ada luka yang dalam. Hanya beberapa goresan di dahi, pipi, lengan dan telapak kakinya akibat tergores semak berduri. Tubuh Sugeng pun hanya tergores ringan. Kilasan peristiwa mengerikan yang terjadi tadi malam membuat hatinya bergidik.
Tak ingin berpangku tangan, Janti pun segera bangkit untuk membantu Suti atau Damar. Ia langsung saja menuju ke belakang rumah, tempat sumur itu berada. Dilihatnya, Suti sedang mencuci 2 ember pakaian, termasuk pakaian yang dikenakan oleh Janti dan Sugeng. Suti memisahkannya dengan pakaiannya dan Damar, karena pakaian-pakaian itu terlalu kotor oleh darah dan lumpur. "Biar aku saja yang mencuci pakaian kami, Suti," ujar Janti sambil melangkah menuju ke sumur. Suti yang terkejut segera membalikkan tubuh. Senyumnya ramah menyapa. Mbak Yu, sudah bangun? Mana Sugeng?" "Sugeng masih tidur. Sini aku bantu nyuci." Ndak usah. Mbak Yu sarapan saja dulu. Aku sudah bikin nasi goreng di atas pawon. Pasti masih hangat. Tehnya ada di teko, di meja dapur." Janti tersenyum. Ia sangat terharu mendapatkan perhatian gadis belia itu. Pasti amat berat bagi Suti yang harus kehilangan kedua orang tua mereka di usia semuda itu. "Aku masih kenyang. Ayo kita nyuci berdua saja kalau begitu. Sambil mengobrol pasti lebih cepat selesai." Suti tersenyum. Ia menyodorkan sebuah dingklik yang langsung disambut oleh Janti. Mereka duduk berhadapan sambil mengucek pakaian. "Kang Damar mana?" tanya Janti. "Sudah berangkat kerja, Mbak Yu." "Oh, jam berapa ya sampai rumah?" "Biasanya hampir maghrib atau paling cepat ya setelah asar. Tapi tadi Kang Damar bilang sedang banyak kerjaan, jadi mungkin akan pulang terlambat. Bisa saja setelah Isya. Tapi ndak boleh sampai jam 9. Aku bisa ngamuk. Takut kalau di rumah sendirian." Mereka pun tertawa bersama. Tiba-tiba terdengar rengekan Sugeng. "Sudah Mbak Yu, biar aku saja yang menjemur pakaian. Mbak Yu urusi Sugeng saja dulu. Mungkin dia takut bangun tidur di tempat yang asing baginya," ujar Suti. Janti mengangguk dan langsung berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Ia meraih Sugeng, memangkunya dan menghibur bocah itu. Di dalam kepalanya muncul sebuah rencana. Ia harus pergi secepatnya dan sejauh mungkin dari rumah Damar. Niatnya kemari hanyalah karena ia ingin agar Damar mempertemukannya dengan Suropati. Namun, kini harapannya pupus sudah. Kematian Ranto pasti sudah membuat geger Sambangrejo. Kini, semua orang pastilah sedang memburu dirinya. Ia tak mungkin berada di rumah ini lebih lama lagi, sehingga membahayakan Damar dan Suti. "Mbak Yu, ayo kita makan bareng," ajak Suti dari ambang pintu kamar. Janti tersenyum dan mengangguk. Ia memang harus makan dan menghimpun tenaga untuk pelariannya nanti. "Ayo maem dulu Sugeng, maem yang banyak ya," bujuknya sambil menggendong bocah itu menuju ke dapur.